Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini. Serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Amelia dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat. Filsafat itu kalau dibicarakan sama saja seperti kita mencari kucing berwarna hitam di dalam ruangan yang gelap dan kucingnya itu tidak ada. Karena yang kita cari dalam filsafat itu adalah esensinya. Contoh, ketika kita mendengar suara meong, maka semua akan sepakat bahwa itu adalah suara kucing. Maka dari situlah mengapa filsafat dikatakan sebagai induk dari berbagai macam pengetahuan. Berarti, filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu secara radikal, sistematis, dan logis. Apa itu radikal? Radik, akar. Jadi harus jelas. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, itu ada asbabun nuzulnya. Harus jelas. Kemudian, sistematis. Apa itu sistematis? Teratur, tersusun, terstruktur. Logis, masuk akal. Ya, seperti itu. Maka dari itu adalah sebagai acuan kita yang tujuannya adalah ketika kita memiliki ilmu, kita tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, adalah epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah berangkat dari mana itu ilmu. Bagaimana asal usulnya itu ilmu. Itu epistemologi. Nah, kemudian yang kedua, itu ada ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi adalah hakikat ilmu. Nah, kemudian yang ketiga ada aksiologi. Apa itu aksiologi? Nilainya. Jadi itu ada orang yang tahu epistemologi, ontologi, tapi dia tuh tidak tahu aksiologinya, nilainya. Seperti itu. Maka dari itu, filsafat itu memberikan kita sebuah pemikiran. Nah, jadi pemikiran itu harus jelas, harus objektif, sistematis, logis, dan general. Pemikiran itu harus sistematis. Sistematis berarti tadi jelas, logis, masuk akal. Dan kemudian general. General itu dapat diterima secara umum. Dan yang terakhir objektif. Objektif. Jadi kita tuh harus sesuai dengan objek. Misalnya, ini apa?
spidol. Maka semua sepakat bahwa ini spidol. Gak mungkin tiba-tiba siapa? Kan Nurul bilang ini penghapus, maka dia tidak objektif, tidak sesuai. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat filsafat dari zaman dahulu. Kalau kita melihat filsafat dari zaman dahulu, bagaimana filsafat itu datang, asal usulnya filsafat, yaitu pertama pada zaman kosmogoni. Apa itu zaman kosmogoni? Kosmo artinya alam, goni artinya mitos. Jadi orang zaman dahulu tuh berpikiran secara mitos, tidak secara logika, akal. Namun tak bisa kita pungkiri juga ternyata sampai sekarang pun kita masih berpikiran pada saat zaman kosmogoni. Contoh, jangan duduk di bantal, nanti bisulan. Jangan duduk di atas meja, nanti seperti itu. Kemudian setelah zaman kosmogoni ini muncullah zaman kosmologi. Apa itu zaman kosmologi? Kosmo artinya tadi alam. Logi artinya akal atau ilmu pengetahuan. Jadi orang zaman dahulu tuh sudah mulai, dia tuh melihat alam dengan pengetahuan. Nah itu tuh ada beberapa orang yang termasuk pada zaman kosmologi. Itu tuh ada Thales, Pythagoras, Democritus, dan lain-lain. Setelah itu muncullah zaman yang ketiga, yaitu antroposentris. Zaman antroposentris ini bukan lagi berbicara tentang alam, tapi berbicara tentang manusianya. Ada juga beberapa orang yang termasuk pada zaman antroposentris ini. Ada Aristoteles, Socrates, Plato, dan lain-lain. Nah, kalau Socrates ini berbicara tentang dialektika. Nah, dialektika ini mempunyai sebuah pemikiran. Pemikirannya itu seperti ini. Sebagian pikiranmu ada di pikiran temanku. Sebagian pikiranku ada di pikiran temanku. Sebagian pikiran temanku adalah pikiranku. Seperti itu. Maka dari itu kenapa kalau misalkan kita setiap mau ada acara, kita tuh harus rapat dulu. Karena ingin menggabungkan sebuah pemikiran. Menggabungkan beberapa pemikiran menjadi satu, menjadi pemikiran yang sempurna. Karena pemikiran yang sempurna itu terjadi karena adanya dialektika ini. Nah, setelah itu, yang keempat, muncul zaman teosentris. Nah, zaman teosentris ini berbicara tentang theo, yang berarti Tuhan. Pada zaman ini tuh banyak kajian-kajian yang menitik beratkan bahwa kebenaran itu hanya milik Tuhan. Nah, pada saat zaman inilah stuck pemikiran filosof, stuck pemikiran filsafat-filsafat itu terjadi pada zaman teosentris. Karena apabila ada yang tidak sesuai dengan dogma gereja, akan dihukum gantung atau dirajam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, muncullah zaman modern. Pada saat zaman modern ini, pada abad 10, 11, 12, itu muncul filosof-filosof Islam. Jadi ketika dunia barat itu sedang mati ilmu pengetahuannya, dunia timur atau dunia Islam itu sedang berkembangnya ilmu pengetahuan. Gitu. Kemudian selanjutnya, yang keenam, itu ada zaman postmodernisme. Zaman postmodernisme ini muncul bahasa-bahasa yang menjadi acuan kita. Seperti itulah pemikiran-pemikiran filsafat, seperti itulah kajian-kajian filsafat. Maka
kajilah ilmu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber pengetahuan kita. Al-Quran juga sumber penerangan bagi kita. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu diibaratkan sebagai binatang buruan. Kalau kita sudah dapat binatang buruan itu, maka jangan dilepas, tapi dipegang erat-erat, diikat erat-erat, jangan sampai terlepas. Karena kalau sampai terlepas, satu hal yang paling bodoh, kata Imam Syafi'i, adalah ketika kita melepas binatang buruan di tengah lapangan tanpa diikat sedikit pun. Itu adalah suatu hal yang paling bodoh. Maka dari itu, ketika kita mendengarkan kajian-kajian, mendapatkan ilmu, itu harus dicatat, bukan didengar doang. Karena tulisan itulah yang menjadi pengikatnya. Ketika kita lupa, oh iya, ini ya yang tadi, seperti itu. Karena sesungguhnya kehidupan manusia itu cuma dua. Yang pertama itu ilmu, yang kedua itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Unzur maqila wala tanzur maqala. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa pembicaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.